Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriah Nurul dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Jadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masa pemapanan sastra Indonesia angkatan 66. Sejarah sastra membicarakan pertumbuhan dan perkembangan sastra, hasil karya sastra serta corak-coraknya. Hal ini sangat penting untuk menentukan dasar-dasar pergolongan karya sastra dan penciptanya, baik menurut bentuk maupun zamannya. Mengapa setelah angkatan 45 muncul angkatan 66? Pada era 50-an, beberapa penulis di Indonesia mengalami kegelisahan dalam karya-karyanya. Tulisan mereka mengalami kritis dikarenakan hanya berupa tulisan-tulisan kecil yang berlingkar sekitar psikologisme perseorangan semata. Aktivitas sastra hanya dalam majalah-majalah saja. Karena sifatnya majalah, maka yang mendapat tempat yaitu yang berupa cerpen, sajak, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sehingga muncullah istilah sastra majalah. Berbeda dengan para pengarang Pujangga Baru dan angkatan 45. Para pengarang Prode 50 ini lebih menitik beratkan pada penciptaan. Hal tersebut berhubungan kurangnya pengetahuan mereka pada saat itu. Baru kemudian setelah kesempatan menambah pengetahuan, mereka merumuskan cita-cita dan kehadirannya pada periode 60-an, sehingga angkatan 50-an terlewatkan dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia. Latar belakang lahirnya sastra angkatan 66. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa sejarah awal pertumbuhan sastra Indonesia, para pengarang sudah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap politik. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh H.B. Jassin dalam angkatan 66 prosa dan puisi. Dalam buku ini, pertama kali H.B. Jassin menyampaikan penolakannya terhadap angkatan 50, mengutip pernyataan Ajib Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. H.B. Jassin mengkritisi semua konsepsi-konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbarunya. Ajib Rosidi dengan nada emosional dan keras. Alasan utama penafsiran angkatan 50 dan angkatan terbaru adalah kedekatan masa dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang berlainan dengan angkatan sebelumnya. Sebelum munculnya nama sastra angkatan 66, W.S. Rendra dan kawan-kawannya dari Jogja pernah mengumumkan nama sastra angkatan 50 pada akhir 1953. Nama ini tidak populer dan kemudian dilupakan orang. Secara politis, lahirnya angkatan ini dilatar belakangi oleh pergolakan politik dalam masyarakat dan penyelewengan pemimpin-pemimpin negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 45, dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentu saja melanggar sila pertama. Selain itu, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut membuat negara menjadi semakin terpuruk dari rakyat menderita. Akhirnya, dengan semangat kebangkitan angkatan 66, masyarakat menolak kebudayaan didominasi oleh politik. Pahlawan ini dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh pergerakan mahasiswa. Selain pemberontakan di daerah seluruh Indonesia. Peristiwa politik tersebut berimplikasi pada paham sastra yang berkembang pada masa tersebut. Terdapat dua kelompok, yaitu golongan penulis yang terkumpul dalam lekra dan pada seniman penatangan manifest kebudayaan. Selain itu, terdapat sastrawan yang tidak terkumpul pada keduanya yang tetap pada posisi netral. Lekra mulanya bukan lembaga budaya PKI, menjadi salah satu media dalam metode penyerangan terhadap berbagai bidang PKI yang agresif. Serangan dilakukan pada orang-orang yang tidak tersedia mendukung PKI. Salah satu tokoh yang diserang adalah Hamka. Maka pada awal Agustus 1963, di Bogor dan di Jakarta diadakan pertemuan-pertemuan antara tokoh budaya,
pengarang dan seniman lainnya untuk membahas manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963. Selaku pimpinan sidang Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bokor Hutasuhud Sidik memutuskan naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Manifest kebudayaan ini pertama kali dipublikasikan dalam Surat Kabar Republik Jakarta. Manifest tersebut ditandatangani pada 17 Agustus 1963 oleh beberapa pengarang antara lain H.B. Yasin, Zain, Trisno Sumarjo, Gunawan Muhammad, Bokor Hutasuhud, Wiratmo Sukito, dan Suhokjin. Pasca diumumkan, manifest tersebut didukung oleh seniman di daerah. Namun, Lekra tidak tinggal diam dengan menggunakan pengaruh dalam pemerintahan dan semua media yang telah dikuasai oleh mereka. Mereka menyerang manifest kebudayaan dan orang-orang yang menandatanganinya. Seorang menyatakan bahwa manifest kebudayaan dilarang. Penandatanganan manifest tersebut diusir dari tiap kegiatan, ditutup segala kemungkinan untuk mengumumkan karya-karyanya. Bahkan yang menjadi pegawai pemerintah dipecat dari pekerjaannya. Terbitan yang menjadi tempat menulis dituntut untuk ditutup. Salah satunya majalah sastra yang didirikan H.B. Yasin. Angkatan 66 dalam sastra Indonesia mencakup kurun waktu tahun 1963 sampai 1970-an. Di samping itu, karya tahun 1966 ini tidak hanya bercirikan protes sosial, politik, ekonomi, melainkan juga bercirikan agama. Hal ini dimaksud pengarang untuk membedakan dirinya dari pengarang Lekra yang cenderung ateis. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada karya Taufik Ismail yang semula menulis puisi demonstrasi, kemudian menulis puisi-puisi yang bersumber dari tarikh dan hadits. Perbedaan angkatan 45 dan angkatan 66. Yang pertama, lahir karena politik, tidak memperhitungkan politik lahir karena politik. Yang kedua, karyanya menandakan perjuangan, karyanya menandakan keadilan dunia. Yang ketiga, mempunyai sikap sebagai warisan menegaskan Pancasila perperangan. Yang keempat, mempunyai sikap sebagai akibat falsafah, kemudian menegaskan Pancasila sebagai falsafah kebudayaan. Yang kelima, berorientasi kepada pengarang dunia lahir akibat penindasan HAM. Yang keenam, karyanya bersifat ekspresi, puisi, dan realis. Pada prosa karyanya bersifat realis, naturalisme, dan ekstensionalisme. Yang ketujuh, merupakan nama kumpulan saja, sastrawan melulu. Merupakan wadah bukan sastrawan, tetapi juga budayawan, seniman, dan pelukis. Ciri-ciri angkatan 66 dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok sastra 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan Lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang berseberangan dengan PKI dapat dikatakan kurang berkembang, apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekal dan dilarang pemerintah. Yang kedua, kelompok secara tahun 66 sampai dengan 70-an. Masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi, konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Dari protes sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api dan diraut lirikanya sangat kuat beralih ke curahan hati
dan perasaan lega yang sekian tahun tertindas. Pada akhirnya tema-tema agama menjadi warnanya. Ciri-ciri lain sastra angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Keenam, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kewenangan-wenangan terhadap kaum lemah. Yang ketujuh, para pengarang yang diklasifikasikan oleh A.B. Jassin ke dalam angkatan 66 yang menulis prosa dan puisi sebagai media perjuangan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.